Ketika aku melihat Oleg mengambil kunci tua dengan label kuningan yang pudar dari laci, hatiku langsung ciut. Bukan karena takut dia akan menemukan sesuatu, tetapi karena aku langsung mengenali apa itu. Kunci garasi, yang belum kami buka selama 5 tahun. Kupikir kunci itu hilang, tetapi sekarang berada di telapak tangannya, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang tak bisa kubaca. "Di mana kau menemukannya?" tanyaku, berusaha terdengar tenang. Dia tidak menjawab, hanya memutar-mutar kunci di antara jari-jarinya dan meninggalkan ruangan, membuatku merasa sesak di dada. Garasi, tempat yang dulu sering kukunjungi, bukan untuk barang-barang lama. Tempat di mana sesuatu dimulai yang kini menggerogotiku dari dalam. Semuanya dimulai di awal musim gugur, ketika putra kami Artyom pergi ke Kiev untuk belajar. Rumah itu kosong. Bahkan suara kulkas pun terdengar lebih keras. Oleg, seperti biasa, sibuk bekerja. "Kita perlu membersihkan dapur," katanya malam itu. Dan aku hanya mengangguk, memikirkan bagaimana hidup kami akan berubah tanpa putra kami. Seminggu kemudian, Artyom menelepon. "Bu, dengar, bolehkah Sasha tinggal bersama kita selama beberapa minggu? Dia sedang menyewa tempat untuk saat ini." Sasha, teman masa kecilnya. Tinggi, pendiam, sopan. Dulu aku hanya melihatnya sebagai anak kecil dari jalan sebelah. Sarapan pertama kami berdua terasa aneh. Aku menuangkan kopi untuknya dengan gaun rajut panjang berwarna merah anggur. Dia berterima kasih padaku dengan pelan, tetapi entah bagaimana dengan hangat. Oleg sudah berangkat kerja. Kami membicarakan hal-hal kecil, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa didengarkan. Kemudian semuanya berjalan seperti biasa. Dia membantu di sekitar rumah, kadang-kadang memperbaiki pintu lemari, kadang-kadang membawa roti tanpa perlu diingatkan. Tetapi aku mulai menarik perhatiannya ketika aku merapikan rambutku atau mencuci tanganku. Dia memperhatikan bahwa aku mengganti lipstikku atau gaun yang kupakai terasa berbeda. Aku menjadi lebih memperhatikan diriku sendiri. Bukan demi Oleg. Dia sudah lama berhenti memperhatikan hal-hal kecil seperti itu, tetapi karena perasaan yang muncul ketika Sasha berada di dekatku. Aku mengenakan gaun biru lamaku, yang kusimpan untuk liburan, dan ikat pinggang tipis serta sepatu hak tinggi Swede. Itu bukan sesuatu yang provokatif, aku hanya ingin mengingat bahwa aku masih seorang wanita. Suatu hari, kami berdua sedang membereskan barang-barang di loteng. Baunya debu dan papan kering. Ketika aku membungkuk untuk mengambil sebuah kotak, dia mengulurkan tangannya untuk membantu, dan jari-jari kami bersentuhan sesaat. Sentuhan itu singkat, tetapi aku merasakan kehangatan yang tak bisa dianggap kebetulan. Malam itu, aku duduk lama di kamar mandi, memandang bayanganku di cermin. Bayangan merah muda samar di tulang pipiku, bibir dengan kilau halus, rambut terurai jatuh di bahuku. Aku mendapati diriku kembali pada sentuhan itu dalam pikiranku berulang kali. Selama beberapa hari, kami menghindari kata-kata yang tidak perlu, tetapi ketegangan di antara kami semakin menebal seperti kabut. Dan kemudian suatu hari, ketika Oleg pergi bekerja shift malam, aku turun ke dapur untuk minum teh dan menemukan Sasha di dekat kulkas. Dia berdiri mengenakan celana olahraga dan kaos abu-abu anakku. Kami saling bertukar pandangan, dan aku merasakan hawa dingin menjalar di punggungku, meskipun rumah itu hangat. "Tidak bisa tidur?" tanyaku. "Dan kau?" Dia menyipitkan matanya, seolah dia tahu jawabannya. Kami berdiri 2 langkah terpisah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut bukan pada apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi pada keinginanku akan hal itu. Tidak terjadi apapun malam itu. Tetapi keesokan paginya, ketika aku bertemu dengannya di lorong, mengenakan kardigan wol tipis di atas tubuhku yang telanjang, dia menatapku sedikit lebih lama dari biasanya. Dan itu sudah cukup untuk membuat sesuatu di dalam diriku retak. Aku belum tahu bahwa garasi, yang kupikir hanya sebagai gudang barang-barang bekas, akan menjadi tempat di mana kami akan melewati garis tak terlihat.
Musim gugur di kota kami selalu lembab. Halaman rumah tertutup dedaunan kuning. Dan di pagi hari aku membuka jendela dan mencium bau tanah basah dan asap dari kompor tetangga. Hari itu, Oleg pergi lebih awal dari biasanya. Dan Sasha menawarkan untuk membantuku membongkar kotak-kotak tua dari garasi. Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Garasi itu berdiri di sudut terjauh halaman, remang-remang, dengan bau oli dan besi berkarat. Di sana selalu sejuk, bahkan di hari-hari yang hangat. Aku mengenakan celana jeans tebal, sweater berwarna seperti rumput kering, dan sepatu bot bertali tua, tetapi di bawah sweater aku memakai atasan hitam tipis yang pernah kubeli untuk perjalanan ke pantai. Aku tidak tahu kenapa, hanya karena saat kami masuk, hawa dingin menerpa wajahku. Sasha menarik rantai lampu, dan cahayanya menembus debu yang berterbangan di udara. "Mari kita mulai dari sudut ini," katanya, sambil menunjuk ke tumpukan kotak. Kami bekerja dalam diam. Terkadang dia terlalu dekat, dan aku bisa mencium aroma parfumnya bercampur dengan logam dingin dan debu. Aku mengangkat kotak-kotak itu, dia membantu. Terkadang dia memegangku dari belakang untuk menopangku. Suatu kali telapak tangannya menempel di Natalia, sedikit lebih rendah dari seharusnya, dan tetap di sana sejenak. Aku tidak berbalik, tetapi semua yang ada di dalam diriku terasa tegang. Ketika aku meraih kotak lain, ternyata lebih berat dari yang kukira. Aku terhuyung, dan tanpa berpikir, dia menangkapku dengan kedua lengannya. Telapak tanganku menempel di dadanya yang hangat dan keras. Kami membeku. Napasnya semakin dalam. "Hati-hati," katanya pelan, tetapi tidak langsung melepaskanku. Aku merasakan ujung jarinya meremas kain sweaterku dengan lembut, seolah-olah dia sedang memeriksa apakah dia benar-benar harus melepaskanku. Tatapannya meluncur ke bawah dan berhenti sejenak di tempat kain tipis atasan di bawah sweater itu hampir tidak memperlihatkan kulitku. Aku mundur selangkah, tetapi tidak langsung. "Terima kasih," gumamku. "Sama-sama," jawabnya. Dan ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku terengah-engah. Kami terus bekerja, tetapi setiap detik terasa tegang, seperti seutas tali. Ketika semuanya selesai, aku ditinggal sendirian di garasi. Aku duduk di atas kotak kayu tua dan mengusap wajahku. Jantungku berdebar kencang. Rasanya dalam keheningan itu, detak jantungku terdengar di seluruh halaman. Malam itu saat makan malam, Oleg menatapku sedikit lebih lama dari biasanya. "Kau tampak berbeda hari ini," katanya, sambil menggigit roti. Aku memalingkan muka, menatap piringku. "Aku hanya lelah," jawabku. Tapi aku tahu dia memperhatikan sesuatu. Bukan berarti dia mengerti, tapi dia memperhatikan. Larut malam, aku pergi ke dapur untuk minum air. Jaket Sasha tergeletak di kursi. Aku mengusap kerah kainnya, mencium aroma garasi dan adiklonnya, dan menyadari bahwa hari ini akan menjadi hari yang akan kuingat untuk waktu yang lama. Bukan karena kami membahas hal-hal lama, tetapi karena aku melewati batas batin yang sangat kutakuti. Beberapa hari kemudian, semuanya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sasha dan aku berpapasan di lorong, di dapur, bertukar kalimat rutin. Tapi setiap kali mata kami bertemu, aku merasakan merinding. Sebuah arus kecil mengalir di tubuhku. Malam itu, Oleg pergi ke rumah temannya di desa tetangga untuk mengambil suku cadang mobil. Di luar sudah gelap, dan rumah menjadi sunyi, seperti hanya terjadi ketika kau sendirian. Aku mengenakan rok panjang biru tua, yang lembut memeluk pinggulku, dan sweater tipis berwarna terang. Di kakiku, aku mengenakan stoking hitam dengan ikat pinggang tipis berwarna matte, tersembunyi di bawah kain rok. Aku mengikat rambutku menjadi sanggul longgar, menyisakan beberapa helai di bahuku. Aku turun ke dapur untuk minum teh. Sasha sedang duduk di meja mengenakan kemeja abu-abu, kancingnya terbuka satu tingkat lebih tinggi dari biasanya, sedang melihat-lihat sesuatu di ponselnya. "Sudah dingin," kataku, sambil membuka lemari teh. "Ya, sudah musim gugur," jawabnya, tetapi tatapannya bukan pada cangkir.
melainkan pada tanganku saat aku berjinjit, mengambil stoples teh. Ambil. Dia berdiri, mendekat, dan dengan ringan meraih rap. Aku merasakan kehangatan tubuhnya, meskipun dia tidak menyentuhku. Ketika aku berbalik, wajah kami terlalu dekat. Tatapannya tertuju pada wajahku, lalu pada rantai tipis dengan liontin di leherku. Tanpa sadar aku menyentuhnya dengan jari-jariku, dan dia pun menyentuhnya, dengan gerakan ringan, hampir tanpa bobot. Cantik, katanya pelan. Sebuah hadiah dari awal, kataku, tetapi aku terhenti karena suamiku. Dia mengangkat alisnya. Ya, jawabku. Dan entah mengapa saat itu aku merasa kata, suami, terdengar asing. Aku melangkah ke samping, tetapi dia tidak mundur. Tangannya dengan lembut menyusuri sikuku, tidak naik atau turun, hanya menguji reaksiku. Aku tidak menarik diri. Air di dalam ketel mulai mendidih, dan suara itu membawaku kembali ke kenyataan. Aku menjauh dan menuangkan air mendidih ke dalam cangkir, berusaha menyembunyikan getaran di jari-jariku. Kami minum teh, hampir tidak berbicara. Ketika aku berdiri untuk membersihkan cangkir, dia dengan tenang berkata, "Kau tahu betapa cocoknya rok itu denganmu? Terutama dengan stocking." Aku berbalik tiba-tiba, tetapi dia sudah keluar ke lorong. Malam itu, ketika Oleg kembali, dia melirikku dan berlama-lama sedikit lebih lama dari biasanya. "Kau berdandan hari ini," katanya. "Sedang ingin," jawabku. Tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat dadaku terasa dingin. Bukan kecurigaan langsung, tetapi perasaan bahwa dia menjadi lebih perhatian. Malam itu, aku terjaga lama. Aku tidak ingat kata-katanya, tetapi cara Sasha memandang tanganku, cara jari-jarinya menyentuh kulitku. Dan aku menyadari bahwa sekarang bahkan keheningan di antara kami pun menjadi berbahaya. Hari itu, hujan gerimis turun, dan halaman berbau kayu basah dan tanah. Oleg pergi ke kota untuk mengambil beberapa dokumen dan mampir ke rumah saudaranya. Aku memutuskan untuk merapikan garasi, meskipun aku tahu itu hanya alasan. Aku mengenakan mantel hangat dan gaun tipis selutut berwarna merah ceri dengan ikat pinggang tipis di pinggang. Aku memakai stoking tebal hitam dan sepatu bot pendek suede berhak. Aku mengikat rambutku ke belakang menjadi ekor kuda, menyisakan beberapa helai panjang di depan untuk menyentuh leherku dengan lembut. Ketika aku mendekati garasi, pintunya sudah sedikit terbuka. Sasha ada di dalam. Dia mengenakan kaos gelap, lengan bajunya digulung, tangannya dipenuhi debu. "Apakah kau memutuskan untuk melakukan semuanya tanpa aku?" Aku bertanya, berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa jantungku sudah berdetak lebih cepat. "Tidak semuanya. Aku tidak bisa mengangkat kotak-kotak berat itu tanpamu," jawabnya, menatapku seolah-olah dia melihatku untuk pertama kalinya. Kami mulai membongkar barang-barang. Aku membungkuk di atas laci, kaus kakiku sedikit tertarik, dan aku merasakan tatapannya di belakang kakiku. Tidak secara eksplisit, tetapi cukup untuk membuatku merinding. "Hati-hati," katanya saat aku menarik tas berat itu. Dia datang dari belakangku, mengambilnya dari tanganku, tetapi tidak langsung melepaskan pinggangku. Tekanan lembut jari-jarinya melalui kain tipis tali tas membuatku merinding. Aku berbalik terlalu dekat. Matanya menatap bibirku sejenak, lalu sedikit turun. Kami terdiam. Satu-satunya suara di garasi adalah suara tetesan hujan yang berjatuhan di atap. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menyelipkan sehelai rambut yang terlepas di belakang telingaku, ujung jarinya menyentuh pipiku. Aku tidak menarik diri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium aroma parfumnya bercampur dengan kayu lembab. Jari-jari kami bertemu di tutup kotak. Dia meremas tanganku sedikit lebih erat dari yang seharusnya. Dan tindakan sederhana ini jauh lebih intim daripada kata-kata apapun. "Kita seharusnya tidak," gumamku, tetapi dia sudah melangkah setengah langkah ke depan. Dan semuanya terjadi dalam sekejap. Tangannya meraba punggungku, tangan satunya lagi ke sikuku, dan dia menarikku lebih dekat. Bukan ciuman, tetapi jarak itu menghilang.
Dahiku menyentuh bahunya, dan napasnya di leherku. Aku merasakan jari-jarinya perlahan meluncur di atas kain gaunku, hingga ke garis tipis tali pengikatnya. Jari-jarinya berhenti di sana, menekan hampir tak terasa, seolah menguji seberapa jauh dia bisa melangkah. Dan pada saat itu terdengar suara, gerbang terbanting. Kami tiba-tiba terpisah. Aku mendengar langkah kaki di halaman. Itu Oleg. Sasha dengan cepat bergerak ke rak paling ujung. Aku mengambil kain lap terdekat dan mulai menyeka debu, meskipun tanganku gemetar. Dan kalian berdua. Suara Oleg terdengar netral, tetapi matanya menatap kami sedikit lebih lama dari seharusnya. Baiklah, kalau begitu, selesaikan dengan cepat. Aku tersenyum, tetapi aku tahu dia akan mengingat momen ini. Malam itu saat makan malam, dia bertanya mengapa aku berdandan malam itu, seolah-olah itu adalah acara khusus. Aku menjawab bahwa aku hanya ingin menghibur diri sendiri. Tetapi dari cara dia menatapku, aku menyadari dia tidak lagi mempercayai penjelasan seperti itu. Malam itu dimulai seperti biasa. Oleg mengatakan dia akan terlambat bekerja karena pesanan mendesak. Lalu dia akan mampir ke rumah temannya. Jalanan sepi, hanya sesekali mobil yang melaju di jalan yang basah. Aku mondar-mandir di rumah, gelisah. Aku mengenakan gaun berwarna gading muda. Kain tipis itu terasa lembut di kulitku. Rambutku terurai, dan aku memakai lip gloss tipis di bibirku. Aku berkata pada diri sendiri bahwa aku berdandan sesederhana itu untuk diriku sendiri, tetapi aku tahu ada lebih dari itu. Sekitar pukul 9 pagi, aku mendengar langkah kaki di tangga. Sasha. Ia masuk ke dapur dengan sekantong belanjaan dan meletakkannya di atas meja. Kupikir aku akan membelikanmu sesuatu untuk makan malam, katanya pelan. Terima kasih, jawabku, dan mata kami bertemu. Terasa sesak lagi, meskipun kami berdiri di ujung ruangan yang berlawanan. Ia mendekatiku, meletakkan apel di sampingku, dan membiarkan jarinya menyentuh tanganku, seolah-olah tanpa sengaja. Aku tidak menarik diri. Kami punya kesepakatan. Aku yang memulainya, tapi dia menyela. Kita hanya berpura-pura bisa berhenti. Kata-kata ini terdengar terlalu jujur. Ia perlahan mengusap telapak tanganku, lalu pergelangan tanganku. Sentuhan yang ringan, hampir tanpa bobot, tapi itu membuatku terengah-engah. Ia menyisir sehelai rambut dari wajahku, dan ada lebih banyak kejujuran dalam gerakan ini daripada dalam ciuman apapun. Aku mundur selangkah dan mendapati diriku terhimpit di tepi meja. Ia tidak menyentuhku secara terang-terangan, tetapi ia berdiri begitu dekat sehingga kain kemejanya hampir tidak menyentuh bahuku. Aku bisa mendengar detak jantungku dan napasnya, hangat, menyelimuti. Jika kita melakukan ini sekarang, bisikku, tidak akan ada jalan kembali. Dia sudah pergi, jawabnya. Aku tidak tahu berapa lama kami berdiri seperti itu, tetapi pada suatu saat dia mengambil telapak tanganku, membalikannya dan mencium bagian tengahnya, hampir tidak menyentuh. Panas dari gerakan itu menyebar ke seluruh tubuhku. Aku membiarkan diriku memeluknya, dan dia memelukku kembali dengan erat, seolah takut untuk melepaskan. Kami tidak melangkah lebih jauh. Tidak perlu. Semuanya terjadi dalam pelukan ini, dalam cara jari-jarinya menyusuri punggungku. Bagaimana aku merasakan aromanya, kekuatan dan kehati-hatiannya pada saat yang bersamaan. Dan kemudian aku mendengar suara di balik pintu. Lubang kunci berbunyi klik. Kami tiba-tiba melepaskan pelukan. Oleg memasuki dapur. Dia menatap kami dan tidak mengatakan apapun. Dia meletakkan kuncinya di rak dan perlahan melepas jaketnya. Tidak ada kemarahan dalam tatapannya, hanya pemahaman yang lelah dan berat. Aku melihat semuanya, katanya dengan tenang. Dan mungkin aku mengetahuinya sebelum kalian. Aku merasa kedinginan. Sasha menundukkan matanya. Oleg berjalan melewati kami menuju ruang tamu, dan aku mendengarnya duduk di sofa. Tak ada satupun pertanyaan, tak ada satupun teriakan. Hanya keheningan yang membuatku ingin menutup telinga. Kemudian,
Ketika Sasha sudah pergi ke kamarnya, aku masuk ke ruang tamu. Oleg duduk dalam gelap, memandang keluar jendela. Kita akan bicara, katanya tanpa menoleh. Tapi bukan hari ini. Hari ini, aku hanya perlu memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihat. Aku meninggalkan ruangan dan naik ke kamar tidur, tetapi aku tidak bisa tidur. Suara pelan jam terdengar dari lantai bawah, dan setiap dentingannya seperti hitungan mundur menuju saat segalanya akan berubah. Menjelang pagi, aku bangun dan pergi ke jendela. Fajar menyingsing di luar, pucat dan dingin. Dan aku menyadari bahwa era baru telah dimulai dalam hidup kami. Tapi aku tidak tahu seperti apa nantinya. Di suatu tempat di bawah, sebuah pintu terbanting. Aku tidak tahu siapa yang pergi, Oleg atau Sasha. Dan suara asing itu membuat hatiku berdebar lebih kencang daripada kata-kata apapun.